Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, ada 3 saham yang sangat menarik untuk diinvestasikan ya secara jangka panjang. Bagi investor yang long term, wajib nonton video hari ini ya. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, sebelum saya mulai video hari ini, saya ingin merefresh kembali nih kepada teman-teman semua yang sudah mempunyai stock screenernya AG Invest. Yuk kita lihat atau mencari inspirasi kira-kira ada saham apa yang menarik untuk diperhatikan. Nah bagi kalian yang belum tahu apa itu stock screener AG Invest, kalian bisa cek ya ke traktir.id/AG-invest. Nah di situ kalian bisa mengakses eksklusif konten AG Invest lainnya ya seperti stock screener, kopi watchlist, kopi saham, dan juga konsultasi portofolio. Yuk kita lihat langsung. Baik teman-teman, ini adalah stock screener AG Invest ya. Jadi ada beberapa hal yang saya cantumkan di sini. Mungkin kalian yang belum tahu bisa nonton video saya sebelumnya tentang stock screener ini, atau kalian mau mengakses stock screener ini dengan membelinya di Traktir, kalian bisa langsung cek ke traktir.id ya. Baik, nah di sini teman-teman saya ingin mengajak untuk melihat ya atau mencari kira-kira ada saham apa ya yang menarik untuk kita perhatikan. Bisa saja dari saham gorengan atau saham yang bagus ya, itu semua ada di filter di sini ya. Untuk hari ini yuk kita coba perhatikan ini. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk filter ya. Ini ada filter di sini ke bagian indikator volumenya. Kalian centang yang angka satunya dulu. Nah, di sini istilahnya apa? Ini adalah sebuah indikasi di mana bahwa jika volume hari terakhir ya mereka bertransaksi dibandingkan dengan average volume mereka lebih besar, maka indikatornya akan menjadi 1 ya. Artinya apa? Ini yang dimaksud adalah jika saham tersebut ada spike in volume ya, istilahnya di hari itu ada terjadi volume transaksi yang tiba-tiba besar. Nah, di mana volumenya itu lebih besar dibanding volume average mereka. Nah, jadi contoh kita lihat kode saham ZBRA ya. Ini volumenya ini jauh lebih besar dibanding average volume mereka ya, di mana ada 7 kali lipat sehingga indikatornya 1. Nah, ini maksudnya apa? Saham ini menarik nih untuk kita perhatikan di hari berikutnya. Kenapa menarik? Karena artinya saham-saham yang mempunyai indikator 1 ini lagi ramai, istilahnya bisa saja ramai oleh bandar, bisa saja ramai oleh retail, jadi ada bermacam alasan ya. Sehingga kalian bisa mencoba untuk mencari inspirasi bagi kalian yang misalnya suka saham gorengan. Kalian bisa lihat nih, contoh ya seperti saham ZBRA. Ini kan harga mereka sekarang ya harga terendahnya di 50, harga tertinggi ETD-nya di 244. Dan kita lihat berarti kan harga sekarang ada di 244. Itu ya cukup tinggi ya, harga tertinggi di YTD mereka. Nah, mereka juga baru ada terjadi kenaikan sebesar 34,81% ya. Ini basically ARA. Nah, jadi kalian bisa perhatikan nih saham-saham ini dari pergantian harga apa saja yang terjadi dengan saham tersebut. Jadi misalnya kalian lihat ya, ada ZBRA, ini ada yang ARA, begitu juga AIMS, lalu ada TIFA dan seterusnya ya. Nah, dari sini kalian bisa mencari inspirasi ya, kira-kira mau perhatikan saham apa ya. Contoh seperti SOCI ini juga kalian boleh perhatikan ya, karena tiba-tiba ada terjadi spike in volume yang biasanya cuma 24 juta, tiba-tiba kemarin ya di transaksi hari Jumat itu ada sebesar 166 juta. Jadi tiba-tiba ramai. Begitu juga dengan HMSP. Ya, kita tahu HMSP tiba-tiba kenaikannya 6%. Nah, ternyata volumenya juga langsung meningkat secara tinggi nih, teman-teman. 275 juta. Nah, di sini kalian bisa mencari inspirasi. Jadi, sekali lagi saya ingin infoin ya, bagi kalian yang ingin mendapatkan langsung stock screener ini, kalian bisa akses ke traktir.id/AG-invest. Oke? Nah, yuk kita lanjut ke video kita. Oke teman-teman, jadi di video ini saya ingin sharing ya kepada teman-teman semua, apa sih ketiga saham yang layak untuk diinvestasikan jangka panjang ya. Nah, yang pertama saya ingin mulai dari saham BBCA dulu. Mungkin kalian tahu semua ya saham BBCA, tetapi kenapa kita harus investasi di saham BBCA? Kenapa BBCA bukan saham lain? Yuk kita langsung saja pelajari. Nah, jadi teman-teman kita coba perhatikan ya, ini adalah grafik BBCA 5 tahun terakhir. Coba kalian perhatikan. Ini adalah harga BBCA sebelum COVID ya, di tahun 2020. Sebelum COVID kan di tahun 2020 ya. Nah, BCA itu sudah mencapai 34 ribuan ya. Nah, jadi teman-teman kalau kalian lihat dari grafik BCA ya. BCA ini setelah COVID ini udah sempat mencapai ke 35 ribuan ya. Tapi ada sedikit koreksi sekarang. Nah, cuma sekarang kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini ya BBCA ada koreksi dan cukup sideways ya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk
lihat dulu ya, kenapa BBCA ini cukup menarik. Pertama kita dari grafik yang paling dasar dulu deh. Nah teman-teman coba perhatikan, BCA itu secara jangka panjang masih tetap uptrend kan ya. Dilihat dari tahun 2017 aja masih 15.000, sekarang sudah mencapai hampir 35.000. Itu dalam kurun waktu berapa tahun ya teman-teman? Sekitar 5 tahunan. Nah sehingga apa? BCA ini memang dalam jangka panjang kinerjanya ya memang bagus ya, istilahnya terus meningkat. Nah kalau secara grafik ya betul harganya terus naik, tetapi bagaimana secara fundamental sekarang kita perhatikan. Nah coba teman-teman lihat ya, dari sisi revenue BCA itu terus meningkat ya. Nah coba kita lihat dari tahun 2020, ini adalah tahun COVID loh ya teman-teman, tetapi dari segi revenue BCA tetap ada peningkatannya walaupun tipis, sekitar 2 triliunan ya. Nah bagaimana dengan net profit? Kita lihat net profitnya ada sedikit penurunan, tetapi tidak signifikan dibanding dengan mungkin perusahaan-perusahaan lainnya yang dimana bahkan mereka itu sudah sampai net loss ya. Nah BCA tetap membukukan net profit yang cukup besar yaitu 27,1 triliun. Nah kita coba perhatikan lagi nih dari sisi total equity mereka ya. Mereka ini terus meningkat kalau kita lihat dari sisi total equity. Sehingga apa? Berarti kita melihat dari segi manajemen mereka terus menyuntik total equity atau modal ya, karena mereka percaya dengan kinerjanya BCA. Nah, begitu juga dengan asetnya BCA semakin meningkat ya, di mana pandemi biasa orang itu melakukan perampingan, justru di BCA mereka menambah atau memperluas ya sampai asetnya itu terus meningkat ya teman-teman. Nah, jadi kalau saya lihat BCA ini secara kinerja ya, revenue-nya meningkat. Nah, net profit-nya juga terkena COVID. COVID ini krisis satu dunia ya teman-teman. Tetapi BCA juga bisa bertahan dengan net profit yang cukup menarik ya, atau cukup baik. Sehingga secara fundamental BCA ini sangat-sangat kuat ya. Baik, sekarang saya ingin men-sharing sedikit fun fact ya BCA. Tahu nggak teman-teman market cap BCA itu 833T ya, ini market cap-nya. Nah berikutnya kita lihat Bank Mandiri. Bank Mandiri itu market cap-nya itu sekitar 316 triliun. Dan Bank BRI itu 576 triliun. Nah jadi teman-teman, market cap-nya BCA itu adalah gabungan dari BMRI dan BBRI. Kalau kedua bank tersebut digabung ya, Mandiri dan BRI, itu baru sebesar BCA. Jadi kalian bayangin saja sebesar apa BCA itu, oke? Jadi seringkali mungkin kalian dengar ya BCA itu too big to fail ya, karena mereka saking besarnya sangat sulit untuk collapse. Nah berikutnya saya ingin men-sharing lagi, selain BCA ada apa lagi sih yang layak untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. Nah yaitu ada BMRI ya, Bank Mandiri. Nah pasti kalian bertanya, kenapa harus Bank Mandiri bukan saham lainnya? Yuk kita pelajari lagi. Sekarang saya ingin memperlihatkan ya, ini adalah grafik saham Mandiri Max ya istilahnya, ini dari sebelum tahun 2008. Nah coba teman-teman perhatikan Bank Mandiri ini, grafiknya memang kalau dari jangka panjang memang masih tetap uptrend ya. Walaupun kita lihat mungkin dari segi COVID ya, harga COVID maksudnya, itu koreksinya memang sangat dalam ya, dahsyat sekali, tetapi langsung sudah rebound. Nah jadi Mandiri ini sekarang harganya adalah di sekitar lowest point di antara tahun 2018 ke tahun 2020. Nah ini artinya apa? BMRI ini mempunyai potensi upside yang cukup menarik ya dibanding bank lain. Mungkin kalau BCA itu kan sudah hampir all time high, tetapi sedangkan Bank Mandiri justru harganya yaitu mendekati harga terendah di tahun sebelum COVID. Oke? Nah, jadi sekarang kita coba pelajari sedikit tentang fundamentalnya Bank Mandiri seperti apa. Kita lihat dulu nih dari segi revenue-nya bagaimana. Revenue-nya ini terus meningkat ya, tetapi kalau dari sisi revenue Bank Mandiri ada terjadi sedikit penurunan ya di COVID. Dan ini sangat wajar karena memang banyak perusahaan terjadi penurunan di revenue. Hanya saja BCA itu sangat luar biasa sampai revenue itu tetap meningkat di tahun COVID ya. Nah, coba kita lihat dari net profitnya bagaimana. Nah, kalau net profitnya ini tergerus sangat banyak ya, 10 triliun teman-teman kalau untuk Bank Mandiri. Kalau tadi BCA itu penurunnya tipis, di Bank Mandiri penurunnya sangat drastis di COVID ini ya. Jadi teman-teman ya memang kalau dari sisi kinerja Bank Mandiri, berarti kalau misalnya nanti ada the next krisis ya, atau the next crisis, bisa saja Bank Mandiri ini terkena dampak cukup besar, tidak seperti BCA ya. Nah, tetapi kalau dari sisi overall kita lihat ya sebenarnya saham ini masih cukup baik ya, berfundamentalnya masih cukup oke. Nah, sekarang teman-teman kita lihat dari sisi PBV-nya. PBV-nya Bank Mandiri ini sekarang ada di 1.62. Artinya kalau kita lihat
dari book value kita bandingin dengan price yang sekarang 6775 ya harganya Bank Mandiri, ya memang cukup menarik ya, karena dari sisi PBV agak rendah dibanding BCA ataupun kita lihat di tahun-tahun sebelumnya Bank Mandiri. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan potensi untuk cuan dan dalam waktu jangka yang panjang, Bank Mandiri ini masih layak untuk menjadi watchlist kalian sebagai investor jangka panjang. Oke. Nah, saya juga ingin coba compare ya, atau kita bandingkan dari segi PBV, BCA, Mandiri, dan BBRI. Jadi kalau kita lihat memang dari PBV atau price per book value, Bank Mandiri yang paling kecil. Sehingga potensial upside-nya memang ya mungkin Bank Mandiri paling besar di antara ketiga ini. Tetapi kita juga jangan hanya berhenti di PBV-nya. Dari segi net profit bagaimana? Nah, Bank Mandiri dan Bank BMRI ini sebenarnya sama-sama menarik ya menurut saya pribadi. Mereka ini at the same level. Nah, cuma kalau kita lihat dari PBV ya, Bank Mandiri mungkin bisa memberikan potensial upside yang lebih baik, sedikit lebih baik dibanding BBRI. Oke? Nah, jadi kalau menurut saya ya teman-teman, selama ketiga bank ini mensupport ekonomi kita dan penopang IHSG ya, tidak ada alasan untuk tidak menginvestasikan ke salah satu perusahaan ini, misalnya BCA atau Bank Mandiri ataupun BBRI. Nah, di video ini saya ingin menginfokan ya kalau BCA itu ya dari ketiga ini paling menarik ya untuk diinvestasikan karena apa? Mereka itu sudah teruji kena COVID yang krisis satu dunia, tetapi fundamental mereka masih cemerlang. Nah, kalau dari antara BMRI dan BBRI, BMRI sedikit lebih menarik karena dari potensial upside-nya ya, teman-teman. Oke, sekarang berikutnya yang ketiga saham yang ingin saya sharingkan ke kalian semua yaitu saham TLKM ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat ya Telkom, itu pas waktu COVID memang ada terjadi koreksi sangat besar. Nah, cuma koreksinya itu berlanjut teman-teman. Kalau kalian lihat dari grafiknya ya, habis Maret lalu naik sedikit lalu berlanjut turun. Baru ada akhir-akhir itu, akhir-akhir tahun ada rally yang cukup besar ya. Nah, ini waktu itu memang ada penjualan oleh Singtel ya, dan ada banyak hal mungkin saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya sehingga harganya ada terjadi penurunan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi prospek ya ke depannya, Telkom ini sangat menarik dan potensial upside mereka ini masih sangat besar teman-teman ya. Sekarang kita coba pelajari dulu fundamentalnya seperti apa. Ini adalah fundamentalnya Telkom, tetapi kalau teman-teman perhatikan ini adalah 9M ya atau 9 month karena laporan kuartal keempat tahun 2020 mereka belum muncul nih di sini. Nah, sekarang coba kita bandingkan dulu ya. Sementara ini kita pakai annualize-nya dulu. Kita coba perhatikan dari sisi revenue mereka ini terus meningkat dan walaupun ada COVID, mereka ini adalah salah satu sektor yang tidak terlalu terdampak ya oleh COVID. Kenapa? Justru orang karena COVID ini kan lebih sering di rumah dan kalau orang di rumah, mereka menggunakan atau mengkonsumsi internet bisa saja semakin besar. Dan juga kalau teman-teman tahu, Zoom di sekolah dan di meeting segala macam itu menggunakan internet yang banyak. Sehingga memang untuk internet provider diuntungkan apalagi yang dari seluler ya. Makin banyak subsidi dari pemerintah untuk murid-murid membeli paket internet dan seterusnya. Sehingga di tahun COVID ini justru sedikit membantu nih untuk mendongkrak ya istilahnya untuk mendongkrak laporan keuangannya Telkomsel ya. Oke, baik sekarang kita coba lihat dari sisi net profitnya. Kalau kita lihat net profitnya, memang di tahun 2018 dan 2019 ada sedikit penurunan ya, kalau dibanding tahun 2017. Nah, tetapi kalau kita compare dari annualize-nya, ini kita lihat Telkom justru malah meningkat ya dari net profitnya. Kalau kita banding dengan tahun 2019. Nah, jadi teman-teman kita mesti lihat nih nanti di tahun 2020. Kalau misalnya di kuartal 4-nya sudah keluar laporan keuangannya dan net profitnya sesuai kurang lebih dengan annualize, ya berarti Telkomsel justru net profitnya meningkat. Oke, sehingga apa teman-teman? Telkomsel dari segi fundamentalnya ini memang masih sangat bagus ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya dari PBV. Bagaimana dengan sisi price per book value ratio mereka? Kalau kita lihat dibanding sebelumnya mereka ini di atas 3 terus, tetapi di tahun 2020 mereka masih di bawah 3. Sehingga memang untuk potential upside-nya masih sangat besar untuk Telkom. Kita lihat ya kalau misalnya dari fundamentalnya Telkom itu memang masih sangat bagus ya. Tetapi kita coba kaji kembali. Apa sih sebenarnya produk-produk Telkom yang bisa kita rasakan setiap harinya?
Nah, contohnya seperti IndiHome. IndiHome itu adalah internet ya. Mungkin teman-teman sendiri kebanyakan juga menggunakan IndiHome. Nah, walaupun para penonton tidak semuanya menggunakan IndiHome, tetapi kalian mungkin setidaknya tahu IndiHome itu kan internet provider. Nah, jadi selain IndiHome apalagi sih ada Telkomsel ya. Kartu kalian yang misalnya bagi pengguna Telkomsel itu kalian setiap kali beli internet, telepon orang dan macam-macam menggunakan internet ya, itu semua duit masuk ke Telkom. Nah, lalu Telkom juga sudah mulai kerjasama dengan Gojek ya untuk paket internetnya atau paket telecommunication-nya ya. Lalu mereka juga ada tower-tower atau menara-menaranya seperti Mitratel anak perusahaan mereka dan lain-lain. Mereka juga ada data processing dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman bayangin ya, ini adalah hal sehari-hari yang bisa kita lihat dan kita rasakan, kita pakai terus-menerus, dan ini masuk omsetnya ke dalam Telkom ya. Jadi kita bisa lihat loh, ini sektor sangat real dan kita lihat ke depannya ya memang orang penggunaan internet akan semakin banyak. Apalagi ya internet yang kita butuhkan untuk komunikasi semakin lancar, belum lagi teknologi semakin maju membutuhkan internet semakin memadai ya, apalagi 5G ya. Kita masih belum ada 5G loh di sini, dan kalau misalnya nanti 5G sudah masuk ke Indonesia dan misalnya memang Telkom yang bisa melakukan providingnya ya, itu potensi Telkom memang masih sangat-sangat besar ya. Jadi kalau menurut saya untuk jangka panjang mungkin Telkom ini yang sangat menarik atau paling menarik di antara ketiga saham yang saya bahas dari antara sebelumnya. Kenapa? Karena mereka ini masih ada sangkut pautnya dengan digital ya, digitalization, dan juga mereka ada ke teknologi, sehingga potensial mereka untuk berkembang ke depannya, prospeknya itu masih sangat besar ya teman-teman. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan juga, ini adalah survei dari OpenSignal. Dari semua provider, Telkomsel ini mendapatkan winner paling banyak ya. Apa saja? Video experience, dari download speed experience, dari upload speed experience, dan juga dari 4G coverage experience. Ini adalah pemenangnya Telkomsel. Nah, kalian bisa coba cek sendiri. Nah, ini adalah survei dari OpenSignal, di mana datanya ini adalah dari Desember 2020 ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian juga melakukan research tambahan, Telkomsel itu adalah market leader dibanding keempat seluler lainnya ya, antara Tri, Smartfren, XL ataupun Indosat. Jadi memang Telkomsel ini sangat strong ya, istilah fundamentalnya, dan bukan cuma fundamentalnya strong, tetapi potensi untuk kedepannya, untuk beberapa tahun ke depan masih sangat bagus ya teman-teman. Oke, jadi kenapa BCA, BMRI atau Telkom ya? Ini adalah contoh saham yang layak dimiliki dan di-hold sampai beberapa tahun ke depan. Ini bukan saham yang kalian pakai untuk trading harian ya. Karena menurut saya tidak perlu terlalu memusingkan untuk men-trading di saham blue chip. Kalau memang kalian ingin nge-trade istilah jangka pendek, pilihlah saham-saham yang lebih beresiko supaya higher chance untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Walaupun memang resikonya juga lebih besar. Nah, lalu pertimbangannya apa? Nah, ini mereka kan perusahaan yang besar dan berfundamental yang baik ya, dan mempunyai potensi dan prospek yang cukup besar di tahun-tahun yang akan datang. Nah, dan harga market mereka juga cenderung uptrend semenjak IPO. Artinya, dari awal mereka IPO sampai sekarang, itu memang pergerakannya itu naik ke atas. Sehingga ya kita bisa saja safely to assume ya, dimana kalau memang saham-saham ini ke depannya akan terus naik dengan catatan kinerja mereka juga ikut berkembang ya. Nah, teman-teman, ini juga saham-saham yang kita lihat cukup anti goncangan ya. Contoh di tahun 2020 kan ada COVID. Nah, sangat berdampak ke seluruh sektor. COVID ini mengerikan sekali loh kalau teman-teman ingat ya. Di tahun 2020 itu segala sektor banyak yang tumbang, bahkan banyak perusahaan raksasa itu gulung tikar dan macam-macam. Tetapi Telkom, khususnya Telkom dan BBCA ini, mereka ini seperti anti badai. Walaupun ada COVID, laporan keuangan mereka masih bagus, kinerja mereka masih sangat bagus. Oke, sehingga kalau misalnya ke depannya ada krisis lagi, ya kita bisa ada gambaran nih, kira-kira dampak terhadap mereka seperti apa. Karena kita sudah tahu, sudah melihat COVID itu yang begitu luar biasanya saja, BCA dan Telkom masih bisa surviving ya istilahnya. Nah, jadi teman-teman, setelah saya bahas dengan teman-teman semua, ingat, ini bukan ajakan untuk menginvestasi di saham-saham ini, tetapi ini adalah sebagai sharing supaya kalian bisa melakukan investasi yang baik ya. Pilihlah saham yang berfundamental baik dan mempunyai prospek yang baik, dan yang lebih penting lagi manajemen yang baik, itu yang paling penting. Oke teman-teman, nah jadi ini
Kembali lagi kepada kalian semua para investor ingin melakukan investasi di saham apa. Saya hanya men-sharing kepada kalian semua dan memberikan insight, oke? Nah teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru seputar saham. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.